Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Minimasi Biaya Total Persediaan Bahan Baku dengan Pendekatan Inventory Probabilistik di PT Aneka Tambang. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada Dita Marsha, yang kedua Agung Ranuan, yang ketiga Sarah Habibah, yang keempat Ira Fazira, dan yang kelima Ricardo Efrata. Adapun konten-kontennya, yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian dasar, yang ketiga eksperimental, yang keempat hasil eksperimen, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Kepada Agung, dipersilahkan. Part 1. Pendahuluan. Pada industri yang beroperasi 24 jam non-stop ini, yang memakai sistem produksi continuous flow line dengan faktor-faktor ketidakpastian dalam lingkungan industri tersebut, ketersediaan bahan baku untuk mempertahankan kontinuitas proses produksi agar berjalan dengan lancar, dan untuk itu diperlukannya suatu sistem pengendalian persediaan yang bagus. Pada kasus permasalahan inventory probabilistik, ada dua jenis model sistem pengendalian persediaan yang dipergunakan, yaitu sistem persediaan yang dipantau secara terus-menerus atau dengan nama lain continuous review, dan yang dipantau secara periode atau periodic review. Part 2. Pengertian dasar. Dalam kasus permasalahan inventory probabilistik, terdapat dua kebijakan yang sering digunakan dalam pengendalian inventory, yaitu kebijakan continuous review dan periodic review. Continuous review atau bisa juga disebut dengan model reorder point. Itu adalah pengendalian persediaan yang dipantau secara terus-menerus. Berikut ini adalah variabel-variabel yang sering digunakan untuk menganalisis kebijakan dalam continuous review. Adapun eksperimental, dalam permasalahan yang akan dibahas, terdapat batasan-batasan masalah, sehingga dibutuhkan asumsi-asumsi antara lain adalah lead time, bahan baku diasumsikan bersifat konstan, dan kekurangan persediaan diasumsikan backorder. Baiklah, dapat kita lihat pada tabel data-data perhitungan total biaya NaCN. Adapun beberapa persamaan yang digunakan untuk mencari nilai Q, R, dan SX untuk data berdistribusi normal sebagai berikut. Untuk mencari nilai R dengan menggunakan tabel distribusi normal diperoleh dari persamaan berikut. Maka didapatkan nilai R sama dengan 7,807 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, untuk mencari besarnya rata-rata jumlah kekurangan persediaan dapat diperoleh dari persamaan berikut. Maka didapatkan hasil SX sama dengan 18,72 kg. Selanjutnya, untuk mencari besarnya Q dapat diperoleh menggunakan persamaan berikut. Maka didapatkan hasil Q sama dengan 7180,23 kg. Untuk mencari total biaya dapat diperoleh dari persamaan berikut. Maka didapatkan TC Q, R sama dengan 6798181,489,67 per tahun. Setelah diperolehnya nilai SX, R, dan Q, ditentukan dengan cara literasi sampai diperoleh nilai R optimum dan Q optimum. Langkah awal melakukan iterasi dengan menentukan nilai Q awal dengan persamaan sebagai berikut ini. Lalu, didapatkan nilai R optimum sama dengan 57.791,48 kg dan Q optimum 7.180,23 kg. Lalu dengan SX 18,72 kg. Berdasarkan dari nilai R dan Q optimum tersebut, lalu dilakukanlah perhitungan biaya-biaya variabel dan total biaya pengadaan. Total biaya persediaan didapat dengan persamaan menambahkan biaya pesan, biaya simpan, biaya kehabisan persediaan, biaya pembelian, dan total biaya pengadaan. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan total biaya persediaan sebesar 6.798.181.379,32 per tahun. Perhitungan total biaya dengan model periodic review. Perhitungan total biaya persediaan menggunakan model periodic review itu bertujuan untuk memperoleh jumlah persediaan yang diinginkan pada awal siklus, atau bisa disebut juga dengan R. Untuk mencari nilai R-nya, kita itu akan menggunakan tabel distribusi normal yang diperoleh dari persamaan di bawah ini, yang mana memiliki mean sebesar 666.264 dan juga dengan standar deviasi sebesar 5.908. Pertama-tama kita akan mencari T-nya terlebih dahulu dengan persamaan di bawah ini. Dan dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan hasil sebesar 6,463. Selanjutnya, kita akan mencari nilai R-nya dengan persamaan di bawah ini.
Dan setelah dihitung, kita mendapatkan hasil sebesar 0,175. Selanjutnya, untuk mencari besarnya rata-rata jumlah kekurangan persediaan, kita bisa memperolehnya dari persamaan yang ada di bawah ini. Dan juga untuk mencari total biaya, kita juga bisa memperolehnya dari persamaan berikut, di mana TC-nya adalah 8.258.202. Dengan menggunakan kedua persamaan dasar di atas, yang memberikan nilai total biaya pengadaan yang terkecil. Perhitungan untuk mendapatkan nilai R yang optimum adalah nilai R dengan TC yang sebesar 6.732.194.220,04. Dari solusi optimum tersebut, dilakukan perhitungan biaya-biaya variabel sebagai berikut ini, di mana biaya pesan dan biaya simpan, biaya kehabisan persediaan, biaya pembelian, dan juga dengan total biaya pengadaan sebesar 6.732.194.220 per tahun. Part 4. Hasil eksperimental. Biaya pemesanan. Model continuous review menghasilkan biaya pemesanan sebesar Rp2.227.066,29 per tahun. Sedangkan model periodic review besarnya biaya pemesanan dipengaruhi oleh waktu untuk melakukan review. Biaya penyimpanan. Besarnya biaya penyimpanan dipengaruhi oleh besarnya rata-rata persediaan yang disimpan per siklus waktu. Semakin besar rata-rata persediaan yang disimpan per siklus waktunya, maka semakin besar biaya penyimpanannya. Biaya kehabisan persediaan. Model continuous review menghasilkan biaya kehabisan persediaan sebesar Rp4.476.536,87 per tahun. Total biaya persediaan. Pada model continuous review, berpotongan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan pada solusi optimalnya akan terjadi bila pemesanan dibesarkan. Hal ini terjadi karena pemesanan yang kecil, maka solusinya akan memberikan jumlah pemesanan yang kecil juga, sehingga antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan akan sangat jauh berbeda. Total biaya pengadaan. Dari hasil pengolahan data diperoleh total biaya untuk model continuous review dan periodic review masing-masing menghasilkan total biaya pengadaan. Hal ini lebih baik dari total biaya menurut kebijakan perusahaan. Model continuous review. Model continuous review bertujuan menentukan besarnya jumlah pemesanan optimum dan titik pemesanan dilakukan kembali yang memberikan nilai total biaya persediaan yang minimum. Keuntungan dari model continuous review adalah persediaan pengaman hanya dibutuhkan selama periode lead time, karena lebih efisien secara relatif, tidak dipengaruhi oleh perubahan parameter. Model periodic review. Model periodic review bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehabisan persediaan selama lead time dan waktu review dengan menentukannya besarnya persediaan yang diharapkan pada awal siklus dan waktu antar pemesanan yang optimum. Part 5. Kesimpulan. Solusi optimal yang dihasilkan dengan menggunakan model perhitungan continuous review. Total biaya pengadaan yang dihasilkan adalah sebesar Rp6.798.181.379,32 per tahun. Solusi optimal untuk model periodic review dengan T sama dengan 2 hari, sehingga total waktu antar pemesanan dilakukan untuk model ini adalah 16 hari. Dan total biaya pengadaan yang dihasilkan menurut model ini adalah Rp6.732.004 per tahun. Model periodic review adalah alternatif model usulan terbaik. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok 15. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.